Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah NPM 19050017 akan mempresentasikan materi tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan teknik analisis data. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan pengumpulan data. Perencanaan kegiatan pengumpulan data serta aspek-aspek yang terdapat di dalamnya perlu dipahami secara baik. Setiap pengumpulan bukti harus direncanakan menurut tujuan secara beraturan. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat dihindarkan adanya tumpang tindih dan saling terkaitnya di antara tahap-tahap kegiatan. Adanya saling ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya menuntut kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan. Perencanaan dalam mengumpulkan data dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang melaksanakan setiap aspek pekerjaan, kapan kegiatan dilakukan, dan di mana akan dilakukan. Perencanaan pengumpulan data menurut cara memperolehnya terbagi atas dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Contoh dari data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Contoh dari data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Menurut waktu pengumpulannya, data terbagi atas dua, yaitu cross section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, dan kegiatan. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah wawancara, observasi, dan angket. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau video call. Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang hendak digali dari narasumber. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali. Metode yang kedua, metode observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data observasi terbagi atas dua kategori. Yang pertama, participant observation. Yang kedua, non-participant observation.
Participant observation, dalam observasi ini peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Sedangkan non-participant observation berlawanan dengan participant observation. Non-participant observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Metode yang ketiga ada angket. Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner atau angket dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kuesioner terbuka, di mana tidak terdapat pilihan jawaban sehingga responden harus memformulasikan jawabannya sendiri. Yang kedua, kuesioner tertutup. Setiap pertanyaan telah disertai sejumlah pilihan jawaban, respondennya hanya memilih jawaban yang sesuai. Yang ketiga, kuesioner kombinasi antara terbuka dan tertutup, di mana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Dan yang keempat, kuesioner semi terbuka. Pertanyaan yang jawabannya telah tersusun rapi tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. Metode pengumpulan data yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan foto dan penyimpanan foto, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian penghasil sesuatu terbitan. Alat pengumpulan datanya ada daftar pertanyaan, wawancara, observasi, alat komunikasi, dan alat ukur. Mengolah data. Pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data, serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Pengeditan data. Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Contoh kegiatan dalam pengeditan data adalah pemeriksaan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Yang kedua, coding atau transformasi data. Coding atau pengkodean adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka yang untuk memberikan identitas data. Yang ketiga, tabulasi data adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Langkah-langkah pengolahan data. Yang pertama, penyusunan data. Data yang ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Yang kedua, klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan setiap permasalahan yang akan diajukan. Yang keempat, interpretasi hasil pengolahan data. Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya. Peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh ringkasan kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru.
Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang terjadi dalam penelitian. Pentingnya melakukan analisis data. Teknik analisis data ini sangat erat kaitannya dengan rancangan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa teknik analisis data hanya dapat dilakukan ketika poin-poin penelitian sudah terpengaruhi. Misalnya, pengumpulan data yang tepat yang disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian tertentu. Dengan begitu, tujuan dari teknik analisis data yaitu untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Cara melakukan analisis data. Teknik analisis data memiliki beberapa langkah atau tahapan yang perlu dilaksanakan dengan baik dan benar. Adapun tahapannya adalah yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Yang kedua, penyajian data. Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Akhir dari kesimpulan mungkin tidak muncul sebagai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana. Tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkan secara induktif. Itulah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.